Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan berkenalan dengan penghitungan pajak penghasilan untuk sebuah entitas. Entitas yang akan menjadi fokus bahasan adalah entitas berupa keluarga. Nah, di Undang-Undang PPH diatur bahwa penghitungan pajak dalam satu keluarga dihitung sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya bahwa penghasilan seluruh keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajibannya dilakukan oleh kepala keluarga. Jadi kondisi dasarnya atau defaultnya adalah bahwa seluruh penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun dalam hal tertentu kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara terpisah. Jadi meskipun diatur bahwa seharusnya dihitung untuk satu entitas, seluruh keluarga itu, namun masih ada pengecualian bahwa untuk beberapa hal boleh dilakukan secara terpisah. Oke. Sekarang kita berkenalan dengan istilah penggabungan penghasilan. Ya. Dengan menggunakan kondisi default bahwa seluruh penghasilan atau kerugian dari seluruh keluarga digabungkan penghasilannya, maka seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah menikah, bahasa di undang-undangnya wanita yang telah kawin, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Ya, jadi jika si istri bekerja atau istri memiliki usaha, maka seluruh penghasilan dia atau kerugiannya dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Oke. Namun ada pengecualiannya, yaitu jika si penghasilan istri diterima atau diperoleh hanya dari satu pemberi kerja saja. Oke. Dan ya, jadi ini artinya sifatnya adalah akumulatif. Penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Maka dia tidak perlu, penghasilan tidak perlu digabung. Oke. Nah, implikasinya apa yang kita lihat dari pengecualian ini? Yang pertama bahwa si istri, yang di sini, dia harus bekerja hanya sebagai pegawai. Artinya dia tidak bisa memiliki penghasilan dari usaha atau sebagai pekerjaan bebas. Karena di sini di state bahwa kecuali penghasilan istri yang diterima atau diperoleh hanya dari satu pemberi kerja. Artinya dia merupakan pekerja atau pegawai atau karyawan di satu perusahaan saja. Artinya si istri jika bekerja di dua perusahaan, maka kondisi ini sudah dilanggar. Dan artinya harus kondisi pertama dan kedua harus terpenuhi, berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Ada dua hal yang bisa kita implikasikan dari klausul nomor 2. Pertama, bahwa satu, suami itu harus memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jadi jika suaminya merupakan PNS saja gitu ya, atau hanya merupakan karyawan swasta saja, tidak memiliki usaha atau tidak memiliki pekerjaan bebas, maka kondisi kedua pasti tidak bisa kita penuhi. Kemudian implikasi kedua dari poin kedua adalah bahwa si kantor si istri harus punya hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Jadi misalnya si suami punya usaha dan si istri bekerja di perusahaan tersebut. Nah, baru nih kondisi 1 dan 2 terpenuhi. Si istri bekerja hanya di satu pemberi kerja dan dia ada hubungannya. Maksudnya kondisi 2 jadi tidak terpenuhi. Jadi misalnya si suami punya usaha dan istri bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Maka kondisi 1 terpenuhi, artinya dia hanya bekerja di satu kantor saja, namun kondisi 2 tidak terpenuhi, karena pekerjaan dia ada hubungannya dengan usaha suami.
Oke. Jika kondisi 1 dan kondisi 2 terlanggar, maka harus mengacu ke kondisi awal, bahwa penghasilan atau kerugian tersebut dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Oke. Nah, satu hal yang penting bahwa dengan menggunakan konsep penggabungan penghasilan ini menggunakan keadaan di mana satu keluarga dianggap satu kesatuan ekonomis. Artinya, keluarga di sini hanya memiliki satu NPWP saja. Oke, hanya satu NPWP saja. Ya. Jadi si istri dalam bekerja menggunakan NPWP milik suami. Oke. Bagaimana jika keadaan nomor 1 dan 2 terpenuhi? Maka, jika kondisi nomor 1 dan 2 terpenuhi, maka penghasilan si istri dilaporkan sebagai penghasilan yang bersifat final. Oke, nanti ini ada konsekuensinya atau ada tindak lanjutnya ketika pelaporan SPT PPh. Oke, di tayangan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak dapat dilakukan secara terpisah. Oke. Kondisi yang pertama adalah jika suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Oke. Artinya mereka sudah bercerai secara hukum. Biasanya status ini kita sebut dengan istilah HB, atau hidup berpisah. Oke. Kemudian kondisi kedua yaitu jika suami dan istri menghendaki secara tertulis untuk melakukan perjanjian pemisahan harta. Oke, artinya ini suami dan istri memiliki pengaturan atau pelaporan perpajakannya masing-masing. Biasanya ini kita sebut dengan istilah PH atau pisah harta. Kondisi ketiga adalah jika istri menghendaki untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Oke. Nah, kondisi ini biasanya terjadi jika suami dan istri masing-masing telah mempunyai NPWP sebelum menikah. Kemudian setelah menikah, si istri tidak ingin menghapuskan NPWP-nya. Artinya setelah menikah pun, untuk kewajiban perpajakannya, dia memilih untuk menggunakan NPWP-nya sendiri. Ya, meskipun di Undang-Undang PPh disebutkan seharusnya satu keluarga merupakan satu entitas. Oke. Nah, apa konsekuensi dari pemenuhan kewajiban pajak secara terpisah? Yaitu bahwa masing-masing memiliki NPWP. Artinya suami memiliki NPWP dan istri memiliki NPWP dan mereka menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya masing-masing. Tentu saja ini berbeda dengan pelaporan menggunakan satu NPWP. Lalu bagaimana nih kita melihat konsep pelaporan penghasilan istri? Tadi ada ketentuannya, oke, kita lihat sebagainya. Pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan adalah, kita lihat tadi bahwa secara konsep ada 3 kondisi. Ya. Ada yang satu dilaporkan sebagai penghasilan final. Oke. Yang kedua, penghasilannya digabung. Yang ketiga adalah masing-masing melaporkan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri. Oke. Lalu bagaimana kita mengidentifikasinya? Menurut saya, yang paling mudah adalah kita mengidentifikasi apakah suami dan istri memiliki NPWP yang sama. Jika iya, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah istri bekerja hanya pada satu pemberi kerja saja? Atau apakah istri hanya bekerja pada satu perusahaan? Jika kondisi terpenuhi, maka kita harus masih bertanya lagi, apakah pekerjaan istri tersebut terkait dengan usaha atau pekerjaan bebas si suami. Oke. Jika tidak, maka kita bisa bilang bahwa penghasilan istri tersebut hanya dilaporkan sebagai PPh final di SPT milik suami. Oke. Namun, jika ternyata kondisi ketiga tidak terpenuhi, artinya pekerjaan istri terkait dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka penghasilan si istri akan digabungkan dengan penghasilan suami. Demikian halnya jika istri bekerja pada lebih dari satu perusahaan atau lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilan istri kita gabungkan dengan penghasilan suami. Oke. Dan kondisi ketiga mudah, yaitu jika masing-masing memiliki NPWP. Oke.
maka penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, ya. Kemudian masing-masing dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto. Artinya, kondisi pertama, penghasilan tidak digabung, tapi pelaporannya bersamaan, karena satu NPP. Kondisi dua, penghasilannya digabung, tapi pelaporannya bersamaan. Yang ketiga, penghasilannya digabung, tapi pelaporan perpajakannya masing-masing. Sebagai contoh, ini ada seorang wanita yang telah menikah dengan seorang PNS, ya, dan ia bekerja hanya di satu perusahaan saja. Di sini ada informasi bahwa ia tidak memiliki penghasilan dari tempat lain, ya. Ia tidak memiliki penghasilan dari tempat lain, artinya dia hanya bekerja dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh 21-nya. Ya. Dalam hal ini penghasilan si istri tidak digabung dengan penghasilan suaminya karena penghasilan telah dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan sehingga dilaporkan bersifat final oleh suaminya. Ya. Jika kita kemudian melihat bagan lagi, ya, maka kondisi ini ada di sini, di mana istri hanya bekerja pada satu perusahaan dan pekerjaan istri tidak terkait dengan pekerjaan bebas suami. Kenapa? Karena suami tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Suaminya adalah PNS. Oleh karena itu dia masuk di kondisi yang pertama. Contoh berikutnya, ya, masih dengan sampel atau di kondisi yang sama, di mana Haris, ya, merupakan seorang pengusaha, ya, dengan penghasilan netonya sebesar 100 juta. Oke. Dia punya seorang istri yang menjadi pegawai di PT Maju, ya, dengan penghasilan neto sebesar 70 juta. Istrinya menggunakan NPP Haris. Artinya, baik Haris maupun istrinya menggunakan satu NPP saja. Penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja, ya, telah dipotong pajak 800.000. Artinya ini adalah potongan PPh pasal 21 karena istrinya merupakan pegawai. Dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan usaha Haris. Jadi kalau teman-teman lihat lagi balik ke skema yang sebelumnya, terlihat bahwa ini masuk skema yang pertama, di mana istri hanya bekerja dari satu pemberi kerja dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan usaha si suami. Meskipun sang suami merupakan pengusaha, tapi tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, penghasilan istri tersebut dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Kita lihat laporannya, maka ini adalah penghasilan usaha dari suami, ya. Kemudian penghasilan kena pajak, ya. Ada PTKP-nya, misalnya dia dalam hal ini adalah 54, menikah dengan 2 anak, ya. Kemudian kita hitung tarif pasal 17-nya, ketemu. Lalu di mana kita melaporkan penghasilan istri? Maka ditaruh di bagian di formulir yang melaporkan tentang penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, yaitu di nomor 13, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, dengan nominal sekian. Oke, kita berlanjut ke contoh berikutnya. Jika dengan kasus tadi ternyata selain menjadi pegawai, si istri juga berprofesi sebagai konsultan dan memperoleh penghasilan neto sebesar 80 juta. Dan diketahui bahwa kredit pajak atas pekerjaan sebagai konsultan tersebut sebesar 4 juta. Maka seluruh penghasilan istri sebesar 150 juta digabungkan dengan penghasilan Haris. Artinya, penghasilan mereka sebagai satu entitas sebesar 150 juta ditambah 100 juta penghasilan Haris. Oleh karena itu, Haris dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar 250.000. Ya, 100 juta ini milik Haris dari usahanya, 70 juta penghasilan istri sebagai pegawai,
dan 80 juta adalah penghasilan istri dari konsultan. Ya. Kemudian sudah ada potongan pajak atas penghasilan istri yaitu dari pekerjaan 800.000 dari kita di contoh sebelumnya, dan dari pekerjaan bebas bagi konsultan sebesar 4 juta. Artinya sudah ada kredit pajaknya. Oke. Kemudian kita lihat bahwa bagaimanakah cara penghitungannya. Di sini kita lihat bahwa ternyata istri ya, tidak hanya bekerja pada satu perusahaan. Jadi kondisi ini tidak terpenuhi, ya, maka kita menggunakan status nomor 2, di mana meskipun satu NPWP, tapi istri tidak bekerja pada satu pemberi kerja saja. Oleh karena itu, pelaporan perpajakannya digabung dengan penghasilan suami. Cara menghitungnya adalah ini adalah penghasilan dari suami, ya. Ini adalah suami dan ini adalah penghasilan istri. Oke. Karena ada penggabungan penghasilan, maka ini merupakan penghasilan suami plus istri, gitu ya. Dimana penghasilan dari usaha suami sebesar 100 juta, penghasilan sebagai konsultan 80 juta, penghasilan dari pekerjaan istri sebesar 70 juta. Maka didapat seluruh penghasilan kena pajaknya sebesar 250 juta. Lalu PTKP-nya statusnya adalah, karena ini adalah penggabungan penghasilan, maka statusnya adalah K, I, dan 2 tanggungan tadi 2. Oke, K, I, 2. Berarti ada 54 juta ditambah 4,5 juta status menikah, ditambah penghasilan istri yang digabung 54 juta, ditambah 4,5 juta dikali 2 dari jumlah tanggungan mereka. Totalnya ada sebesar 121.500.000. Oke. Kemudian kita dapat berapa penghasilan kena pajaknya menggunakan tarif pasal 17. Oke, ini hasilnya. Baru kita kurangkan dengan kredit pajak. Karena ini adalah penggabungan penghasilan, maka kredit pajak dari istri boleh digabungkan di penghitungan pajak ini. Sehingga pada akhir tahun, PPh kurang atau lebih bayar untuk NPWP Haris yang merupakan penggabungan penghasilan dari penghasilan si Haris dan istrinya merupakan juga gabungan dari penghasilan dan gabungan dari kredit pajak yang telah dibayarkan. Nah, kondisi terakhir yaitu kondisi di mana ada pemenuhan kewajiban pajak secara terpisah. Tadi sudah kita bahas slide ini. Ketentuannya bagaimana? Jika suami istri mengadakan perjanjian secara terpisah atau PH atau MT, karena kita tahu jika hidup berpisah atau HB, maka sudah pasti berbeda-beda, ya, karena sudah bercerai. Namun jika statusnya PH atau statusnya MT, maka penghasilan neto suami istri dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto. Oke. Jadi menggunakan penggabungan penghasilan neto. Nanti besarnya pajak yang harus dibayar akan dihitung dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Oke. Kenapa diperbandingkan? Karena suami dan istri masing-masing punya NPWP, mereka akan melaporkan SPT-nya masing-masing untuk kasus ini. Jadi jika statusnya PH atau MT, baik suami dan istri masing-masing akan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Contoh berikutnya, ya, seorang pengusaha dengan penghasilan neto 100 juta. Oke. Penghasilan neto suami 100 juta. Ya. Kemudian penghasilan istri merupakan pegawai dengan penghasilan 70 juta. Oke. Dan penghasilan neto 80 juta. Nominalnya sama dengan contoh sebelumnya. Ya. Dengan 2 orang anak sebagai tanggungan. Oke, tanggungannya juga sama. Namun mereka memiliki perjanjian pisah harta secara tertulis. Artinya statusnya adalah PH, pisah harta. Ya. Kemudian terdapat PPh pasal 25 yang telah dibayar oleh Roni sebesar 4 juta. Oke, ini adalah
pengurang PPh terutang milik Roni sebesar 4 juta, saya warnain kuning aja. Dan pemotongan PPh pasal 23 milik Roni sebesar 700.000. Sedangkan PPh 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja Evi sebesar 5,5 juta dan PPh 25 yang telah dia bayar sebesar 3 juta. Oke. Karena masing-masing memiliki NPWP, maka pengenaan pajak atas penghasilan mereka harus menggunakan metode penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Sama dengan contoh sebelumnya, hanya kita melihat dulu dia masuk ke skema yang mana. Oke. Karena masing-masing suami dan istri memiliki punya NPWP masing-masing, otomatis dia masuk ke skema ketiga, di mana menggunakan penggabungan penghasilan neto dan pelaporan perpajakannya dilakukan secara terpisah. Ini contohnya. Penghasilan ini merupakan struktur di SPT. Ya. Ini adalah penghasilan suami. Ini adalah penghasilan istri. Sekilas mirip dengan contoh sebelumnya. Oke. Dengan PTKP yang sama dan penghasilan kena pajak yang sama. Ya. Namun, ketika menghitung jumlah PPh terutang yang ditanggung oleh suami, ini agak berbeda. Jumlah PPh terutang gabungannya sebesar 14.275.000. Namun, jumlah ini merupakan yang harus dibayarkan baik oleh si suami maupun istri gabungan. Karena mereka melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, maka kita harus hitung nih, berapa yang harus dibayar oleh suami dan berapa yang harus dibayar oleh istri. Ya. Nah, bagaimanakah cara menghitungnya? Untuk PPh terutang ditanggung suami didapat dari 100.000 dibagi 250.000 yang merupakan total penghasilan neto suami dan istri dikali dengan 14.275.000. Oke, jadi ini adalah penghasilan neto suami dibagi dengan total penghasilan neto dikali dengan jumlah PPh terutang gabungan. Sedangkan untuk PPh terutang ditanggung istri didapat dari 150 juta dibagi 250 juta dikali dengan 14.275.000. Oke, saya ulangi, 150 juta dibagi 250 juta dikali dengan 14.275.000. Totalnya adalah 8.565.000. Lalu bagaimanakah cara pelaporannya? Oke, jika kita sudah ngitung berapa PPh neto istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, maka nominalnya sudah kita dapatkan menggunakan penghitungan di slide sebelumnya, akan kita cantumkan di bagian C, yaitu seksi untuk melaporkan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi baik di SPT suami maupun istri mengisi kolom ini, mengisi kolom ini, isinya adalah sesuai dengan nominal yang tadi telah dihitung, dilaporkan di bagian C. Nah, terakhir adalah tentang penghasilan dari anak yang belum dewasa. Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa itu adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Dan di sini artinya sifatnya bersifat kumulatif. Dia harus berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Itu dianggap anak yang belum dewasa. Jika ia memiliki penghasilan, misalnya anaknya mendapatkan penghasilan sebagai bintang iklan atau merupakan penyanyi cilik, maka penghasilannya akan digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dan jika orang tuanya sudah berpisah, maka pengenaan pajak dari si anak bisa digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya, tergantung dengan keadaan sebenarnya, dengan siapa ia tinggal, misalnya seperti itu. Jadi nanti penghasilannya akan digabungkan dengan penghasilan ke salah satu, ke ayah atau ibunya. Serasa materi tentang
penghasilan untuk keluarga. Cukup sampai sekian. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Terima kasih.